Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempersembahkan sebuah video roleplay yang berjudul Penerapan Interprofessional Education dan Interprofessional Collaboration dalam Pelayanan Kesehatan. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada Faradila sebagai perawat 1, yang kedua ada Putri sebagai perawat kedua, yang ketiga ada Nuraisa sebagai dokter spesialis, yang keempat ada Jumiati sebagai pasien, yang kelima ada Darni sebagai dokter umum, yang keenam ada Eusebia sebagai keluarga pasien, yang ketujuh ada Zahra sebagai narator, yang kedelapan ada Claudia sebagai administrasi, yang kesembilan ada Ratna sebagai apoteker, dan yang terakhir ada Suci sebagai staf gizi. Sebelum kita memasuki alur cerita studi kasus dari kelompok kami, saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai apa itu IPE dan IPC, tujuan serta manfaatnya. Pengertian IPE atau Interprofessional Education adalah suatu proses yang melibatkan sekelompok mahasiswa yang memiliki perbedaan latar belakang, profesi, melakukan pembelajaran bersama dalam periode tertentu untuk berkolaborasi. Sedangkan IPC atau Interprofessional Collaboration adalah kemitraan antara tim penyedia layanan kesehatan dan klien dalam pendekatan kolaboratif dan terkoordinasi untuk pengambilan keputusan bersama seputar masalah kesehatan dan sosialis. Tujuan IPE dan IPC yaitu praktik kolaborasi antar profesi, di mana melibatkan berbagai profesi dalam pembelajaran tentang bagaimana bekerja sama dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berkolaborasi secara efektif. Dan yang terakhir ada manfaat dari IPE dan IPC. Menurut WHO tahun 2010 menjelaskan bahwa IPE dan IPC berpotensi menghasilkan berbagai manfaat dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama ada kerjasama tim, yang kedua peran dan tanggung jawab, yang ketiga komunikasi, yang keempat pembelajaran dan refleksi yang kritis. Baik, langsung saja kita memasuki alur cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Masuk akses. Sebelumnya ada perlu aku. Jadi gini sus, potongan teknik itu anak saya mau konsultasi karena sering buang air kecil malam-malam, terus suka kelaparan, terus suka kelelahan, terus kalau ada luka suka lambat sembuhnya dong. Jadi boleh saya minta biodata adiknya? Boleh. Atas nama siapa? Nama siapa? Oh, bisa ya? Iya. Atas nama Jumiati Susi. Tempat tanggal lahirnya? Tanggal 9. Umurnya? 26. Alamatnya? Ibu dan walinya atau keluarga? Iya. Berdasarkan informasi yang Anda berikan, saya ingin memastikan bahwa Anda memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi Anda saat ini. Sebelumnya saya ingin mengukur kadar gula Anda, boleh? I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those. It's like a collabo with love. 사랑스러운 그 감정. 근데 내 가슴이 뛰어 when I
membantu memantau kondisi Anda dan memberikan laporan kepada dokter untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan perawatan yang tepat. Sebelum itu saya akan memberikan data Anda ke dokter dulu ya. Terima kasih. Pasti anaknya suka dikasih makanan manis ya, minuman manis, makanan seperti rendang, betul tidak Ibu? Baiklah, saya akan offer Ibu ke ahli gizi agar makanan Ibu terjaga. Sus, tolong ini kakak dan Ibu ini dirujuk ke ahli gizi ya. Selamat pagi Bu Jumiati. Saya Faradila Sijaya, asisten dokter di diabetes mellitus. Baik Ibu, Dr. Nur Aisyah telah memberikan saya persetujuan untuk membantu Ibu dalam mengelola diabetes Ibu. Saya ingin memantau kondisi Ibu dan membantu Ibu untuk mengelola gula darah Ibu. Silakan Ibu. Apakah Anda memiliki gejala-gejala tertentu seperti kesemutan, kelelahan, atau penglihatan kabur-kabur, Ibu? Untuk keluhannya, kadang-kadang saya merasa lelah, luka yang sulit sembuh, dan juga gangguan penglihatan, dan juga saya sering buang air kecil secara berlebihan tengah malam, Dok. Ya Bu, baik. Apakah Ibu memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang pengobatan Ibu? Ya, baik Ibu. Saya sudah data keluhan Ibu. Untuk lebih lanjutnya, saya harus konfirmasi dulu dengan dokter. Terima kasih, Bu. Selamat pagi adik. Sebelumnya perkenalkan saya perawat Claudia Talisin. Di sini kami akan memfasilitasi kesehatan. Kami ingin Ibu mendapatkan perawatan yang terbaik untuk mengelola diabetes Ibu. Untuk memulai, saya ingin meminta beberapa informasi tentang riwayat kesehatan yang adik dan melakukan pengobatan yang sedang adik jalani. Silakan beritahu saya tentang riwayat kesehatan adik, pengobatan yang sedang adik jalani, tingkat gula darah yang adik derita saat ini, apakah adik memiliki gejala-gejala tertentu seperti kesemutan, kelelahan, ataupun penglihatan kabur. Setelah itu, kami akan membantu adik untuk membuat rencana perawatan yang sesuai kebutuhan adik. Kami juga membantu adik untuk memantau tingkat gula darah adik dan melakukan penyesuaian pengobatan yang adik perlukan. Jika ada pertanyaan yang adik khawatirkan, silakan beritahu kepada saya. Kami di sini siap membantu adik. Terima kasih atas perhatian adik dan mari kita bekerja sama untuk mengelola diabetes yang adik hadapi. Iya, terima kasih Kak. Selamat pagi adik. Saya di sini sebagai perawat apoteker. Berikut ada resep obat untuk mengelola diabetes Anda. Ini ada obat Metropoin 2 kali sehari dan glibenclamid 1 kali sehari dan insulin 1 kali sehari. Silakan konsumsi obat-obatan tersebut sesuai dengan dosis dan frekuensi yang telah ditentukan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran, silakan beritahu saya. Perlu diingat bahwa resep obat di atas hanya untuk contoh dan harus Iya, terima kasih Sus. Saya akan mengkonsumsi obatnya.